Assalamualaikum. Hello, apa kabar teman-teman onlineku? Semoga dalam keadaan sehat, dan yang lagi sakit semoga segera diberi kesembuhan. Amin. Seperti biasa, hari ini saya akan share lagi kegiatan saya. Kali ini diawali dari membibit cabai. Saya itu pengen membibit cabai dikarenakan cabai saya yang ada di rumah ini sebetulnya sudah tua-tua ya teman ya. Pohonnya ini seharusnya sudah diganti. Hanya saja karena cabai mahal, saya sayang ya teman-teman kalau dicabut. Lagian buahnya masih lumayan banyak. Jadi ya udah saya biarkan aja sampai nanti pohonnya mati sendiri. Tapi sebelum pohonnya mati sendiri, saya akan membibitkan dulu. Saya kalau membibitkan cabai seperti ini ya teman-teman, saya tidak pernah membeli bibit jadi. Saya selalu menggunakan bibit yang ada di pohonnya aja. Memang banyak yang bilang katanya kalau bibit cabai yang dibeli jauh lebih bagus dan lebih cepat tumbuhnya. Mungkin itu betul, tapi ya menurut saya karena saya bisa membibitkan sendiri dan alhamdulillah setiap kali saya membibitkan cabai pasti hidup. Kadang memang agak lama pertumbuhannya daripada bibit yang kita beli, tapi karena menurut saya ini bisa hidup, ya udah saya hanya menggunakan cabai yang ada di pohonnya aja. Saya tidak pernah membeli cabai. Setelah membibitkan cabai, saya lanjut ya teman-teman, ingin memanen cabai yang sudah merah. Ini cabenya sudah ada sebagian yang merah-merah ya teman-teman, jadi saya ambilin aja semuanya. Takutnya kalau dibiarkan di pohon nanti lama-lama bisa jadi busuk. Dan ini saya juga panen cabai yang masih hijau dikarenakan cabai ini kayaknya susah untuk matang ya bun ya. Saya nggak tahu kenapa, udah lama tapi nggak merah-merah juga. Ya udah saya panen aja. Karena cabai mahal ya bun ya, saya takut batangnya bukan batangnya, maksudnya cabenya busuk, jadi saya panen aja. Soalnya itu cabenya beda ya bun ya, bukan cabai rawit, karena itu cabenya sejenis cabai merah ya bun ya. Dan ini cabai rawit saya bun, alhamdulillah walaupun udah tua buahnya masih lumayan banyak ya bun ya. Sebetulnya ini cabenya udah harusnya diganti bun, tapi karena cabai mahal ya sayang ya bun ya. Maaf ya bun ya, dari tadi saya ngomongnya bolak-balik itu aja, cabai mahal karena memang betul ya bun ya, cabai sekarang lagi naik daun, lagi jadi sultan, jadi ya udah. Dan sekarang saya sudah selesai panen, alhamdulillah ya bun ya. Ini hasil panennya. Ini kalau beli di pasar atau di warung segini mungkin 10.000 ya bun ya, atau lebih. Ini banyak ya bun ya, tapi kayaknya di kamera tidak begitu banyak. Tapi ini bisa untuk 2 kali masak bun kalau untuk saya. Saya nggak tahu ya bun ya di kamera kenapa ini bisa tidak terlihat banyak, padahal aslinya banyak. Setelah panen cabai selesai, saya udah bersih-bersih ya bun ya, udah cuci tangan, udah bersih-bersih. Sekarang saya lanjut untuk mengisi ketupat. Berhubung besok pagi sudah lebaran ya bun ya, lebaran haji. Selamat hari lebaran ya teman-teman bagi yang merayakannya. Teman-teman di rumah bikin apa ya untuk besok? Adakah yang sama dengan saya bikin ketupat? Kalau ada tulis ya di kolom komentar. Kalau saya baru 2 tahun ini ya bun ya bikin ketupat di hari lebaran. Tahun-tahun biasanya saya itu nggak pernah bikin, tapi 2 tahun ini saya bikin udah 2 kali lebaran. Dikarenakan anak saya kan sekarang udah besar bun, jadi dia lihat kakak-kakak ipar saya bikin ketupat, jadi dia minta bikinkan dengan saya, makanya saya bikin ketupat. Padahal tahun-tahun sebelumnya saya itu nggak pernah ya bun ya bikin ketupat. Dan itu anak saya yang kecil ngerecokin ya bun ya, dari tadi dia itu nanya, banyak tanya, katanya ini untuk apa. Dia katanya dia mau makan, tapi ini belum matang, ini baru mau dimasak. Dan yang itu anak saya ya bun ya yang tua, dia itu habis sunatan, makanya dia menggunakan sarung. Sambil ngisi ketupat, saya mau ucapkan dulu terima kasih kepada teman-teman semua, kepada bunda-bunda semua yang sudah mau menonton video saya. Saya ucapkan sangat-sangat banyak terima kasih karena teman-teman sudah mau meluangkan waktunya untuk menonton video saya. Karena tanpa teman-teman semua channel YouTube saya tidak akan berkembang. Jadi saya ucapkan lagi banyak-banyak terima kasih. Jika ada saran dan kritiknya, jangan segan-segan untuk tuliskan di kolom komentar agar saya bisa membuat video yang lebih baik lagi ke depannya. Jangan lupa juga ya teman-teman like, komen, dan subscribe, karena subscribe itu gratis. Jika teman-teman rasa video saya sangat bermanfaat, teman-teman boleh share ya video saya ke grup-grup dan ke sosial media yang teman-teman punya.
Maaf ya teman-teman jika kali ini video saya sangat panjang, dikarenakan saya mengambil semua video kegiatan saya hari ini. Soalnya kan hari ini saya itu banyak kegiatan, jadi rasanya sayang aja kalau nggak diambil. Karena saya takut nanti durasinya kepanjangan, teman-teman bosan nontonnya, saya membuat episode 1 dan episode 2. Mudah-mudahan teman-teman yang menonton episode 1 ini tertarik dan nanti mampir ke episode 2-nya. Karena selain membuat ketupat, saya nanti juga akan membuat video memasak rendang atau memasak gulai untuk ketupatnya sendiri. Oh ya teman-teman, video saya ini kan panjang, jadi kalau saya diam aja takutnya yang nonton nanti ngantuk. Jadi saya itu bercerita aja ya. Kemarin waktu saya beli bibit, ada yang nanya, "Bun, untuk apa beli bibit? Kan lahan di samping rumah Bunda itu kan sempit. Dan bibit buah-buahan Bunda kayaknya udah banyak." Dia bilang kayak begitu ya Bun ya. Memang bibit saya itu udah banyak ya Bun ya. Dan memang lahan saya di samping itu kecil, dan halaman rumah saya itu nggak ada ya Bun ya, mentok ke jalan. Tapi saya sudah ada tempat ya Bun ya untuk menanam bibit-bibit itu. Sekarang sementara waktu saya taruh dulu di dekat rumah. Ini isi ketupatnya udah selesai, tapi saya nggak isi semua ya Bun ya. Ini ada saya tinggalkan 20 biji untuk ketupat pulut. Rencananya saya pengen bikin ketupat pulut Bun. Sebetulnya saya nggak pernah bikin, tapi saya hanya ingin coba-coba. Makanya saya itu bikinnya cuman 20 biji aja. Dan ini ketupat lontongnya saya bikin 30 biji. Iya Bun ya, saya kasih air lalu saya rebus. Kalau saya masak ketupatnya ngisi air ini sampai 3 kali ya Bun ya. Nanti kalau ini sudah menyusut, sudah sedikit kering, saya tambah lagi segini banyak. Nanti kalau menyusut kering lagi saya tambah lagi. Pokoknya 3 kali saya tambah air Bun. Yang ketiga setelah menyusut barulah saya angkat. Nanti Bunda akan lihat prosesnya, ikutin terus ya Bun ya. Kenapa saya menggunakan 3 kali air? Katanya kalau masaknya lama, pokoknya intinya kalau masaknya lama dia bisa tahan lama. Memang betul ya Bun ya. Kemarin waktu lebaran itu saya masaknya seperti itu dan tahan sampai 1 minggu. Dan sekarang saya lanjut ya Bun mempersiapkan ketupat pulut. Tadi kan yang saya masak ketupat beras yang untuk lontong ya Bun ya. Sekarang saya akan mempersiapkan yang untuk pulut. Sambil mempersiapkan untuk pulut, kembali ke cerita yang tadi ya Bun ya tentang tanaman. Kenapa saya bilang saya sudah ada lahan? Sebetulnya saya sudah membeli tanah ya Bun ya di dekat dari rumah saya ini. Dekat ya Bun ya, tidak begitu jauh, hanya sekitar 5 rumah jaraknya. Jika bunda-bunda bertanya kenapa saya beli tanah tidak memperbaiki rumah saya, dikarenakan rumah saya ini bukan rumahnya sih, maksudnya tanah rumah yang saya buat ini sangat kecil ya Bun ya. Dari depan ke belakang hanya 12 meter, dari samping ke sampingnya lagi sekitar berapa meter ya, pokoknya kecil ya Bun ya. Intinya ini tidak sampai 1 borong tapi setengah borong lebih. Jadi karena tanahnya ini kecil, makanya saya itu mencari tanah yang lebih luas lagi. Makanya saya itu pas ada duit saya itu nggak bangun rumah ya Bun ya. Soalnya kan saya punya impian rumah kecil tapi halamannya luas, setidaknya halaman samping, halaman depan luas. Makanya setelah saya pikir-pikir, pas saat saya ada uang saya membeli tanah lagi, tidak membangun rumah. Memang ada yang bertanya, "Bun, kenapa kamu beli tanah banyak tidak membuat rumah?" Karena menurut saya kalau saya buat rumah di tempat rumah saya ini, saya bingung ya Bun ya mau model apa. Karena kan rumah saya ini kecil, tanahnya itu kecil, saya itu bingung ya Bun ya mau modelnya seperti apa. Makanya saya beli tanah lagi. Jika nanti sudah ada rezeki barulah saya bangun rumah di situ, dan barulah saya pindahkan bibit-bibit saya itu ke situ. Keasikan cerita nggak sadar ya Bun ya, isi ketupatnya udah selesai. Tadi beras pulutnya sisa dikit ya Bun ya. Dan inilah dia ketupat pulutnya, saya rendam sebentar dengan air. Lalu ini dia santannya Bun ya. Tadi saya udah
persiapkan santan, tapi saya nggak buat video karena takut durasinya kepanjangan. Dan itu saya tambahin garam dan juga gula. Ini saya masukkan gula ya bun ya. Sebetulnya ketupat pulut ini tidak pakai gula ya bun ya, tapi hanya menggunakan garam. Hanya saja anak saya bilang, "Bu, kasih gula biar manis." Ya udah, berhubung saya juga suka manis ya bun ya, jadi saya tambah aja gula. Karena gula di toples itu habis, tadi saya ke warung ya bun ya, beli gula 1 kilo untuk menambahkan gula santan ini. Dan sekarang Bun ya, setelah semuanya ketupatnya sudah saya masukkan ke diaduk santan. Katanya diaduk ini dibiarkan maksudnya, maaf dulu ya teman-teman. sekitar 1 Lalu atau saya 2 masukkan jam ketupat agar ini, saya biarkan ya bun ya, bumbunya sekitar agar beberapa menit. meresap ke Soalnya kata dalam tetangga kalau membuat berasnya. Katanya ketupat segitu ya bun pulut ya. ini Jadi saya harus akan direndam diamkan dulu selama dengan 1 santannya jam. Setelah sekitar 1 1 jam jam. nanti Tapi barulah ini saya saya masak. Ini rendamnya udah nggak kering sampai ya bun 1 ya. jam ya bun Soalnya ya. saya tambah Saya air. rendamnya sekitar setengah jam aja. Dan ini ketupat tadi ya bun ya, yang saya rebus pertama, airnya sudah mengering dan sekarang saya tambah. Ini itu air kedua ya bun ya. Dan ini juga ketupatnya sudah saya rendam sekitar setengah jam lalu saya masak. Ini sebetulnya udah lama-lama ya bun ya jaraknya, tapi saya dekat-dekatin aja videonya, nggak mungkin ya bun ya ngikutkan durasi nyatanya. Jadi saya persingkat aja videonya. Dan inilah dia ya bun ya, ketupat biasa, ketupat lontong dan juga ketupat pulut. Ditunggu ya bun ya kelanjutan videonya.